Shalom umat Tuhan, selamat hari Minggu. Pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama masing-masing di rumah. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada saat kita datang ke hadirat Tuhan, maka Tuhan hadir. Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Allah yang Maha Hadir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita hari-hari ini boleh berada di rumah, kita boleh beribadah dari rumah, kita percaya hal ini boleh terjadi karena seizin Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mungkin merasa kecewa, mungkin merasa sedih akan keadaan yang kita alami hari-hari ini. Tapi biar firman Tuhan hari ini, pujian penyembahan boleh menguatkan setiap kita. Dan Roh Kudus juga boleh menjamah pribadi lepas pribadi di rumah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita hari ini ada di ibadah raya dari rumah. Mari kita sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Mari siapkan hatimu. Percaya bahwa lawatan Tuhan bisa terjadi di rumah demi rumah. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh beribadah di hari Minggu ini Tuhan. Ibadah raya hari Minggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini ibadah yang luar biasa Tuhan. Karena setiap kami saat kami memuji menyembah Engkau dari rumah, bahkan saat kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dari rumah, kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau berkuasa, bahkan Engkau melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami angkat pujian ini Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tapi oleh karena Roh-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari umat Tuhan angkat pujiannya lebih sungguh dari awal. Katakan, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kaulah kekuatan kami. Haleluya. Mari semua umat Tuhan yang di rumah,
sembah Tuhan. Angkat suaramu, naikkan pujian bagi Dia, naikkan syukur mazmurmu hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar hari-hari ini kami terus memandang kepadamu. Radabaya sikharabaya muradabaya sikhar, radabaya sikharabaya mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Lebih lagi nyatakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya percaya ada sukacita hari ini yang Tuhan berikan di tengah-tengah kita. Maka dari itu, biar pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari tetap memuji Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap sukacitamu. Sebab itu kita tidak boleh lelah, jangan lelah, terus bekerja di ladangnya Tuhan. Yang percaya katakan amin, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, mari kita angkat pujian ini. Mari sama-sama katakan, jangan lelah, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menobat. Tiada lelah, bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari sama-sama katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari lebih lagi bersukacita. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap di
atas dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Mari biar hari-hari ini kita mau terus tetap bekerja di ladangnya Tuhan, melayani Tuhan apapun bagian kita, dan terus tetap bersyukur karena hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita naikkan pujian lebih lagi, bersyukurlah kepada Tuhan. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Yes, saya percaya sukacita surga ada di rumah-rumah. Amin. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Kita boleh siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari biar pagi hari ini kita datang ke hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menguatkan kita. Karena firman Tuhanlah yang menegur, bahkan memulihkan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak ku
satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami mau terus memandang wajahmu Tuhan, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Na 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 na. Oh, na 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 na. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau Raja, sebab Kau yang layak kami sembah, tiada yang lain, hanya nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan, hanya nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena kebesaran dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau terus tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. We worship you, oh Lord. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Lord, tiada seperti Engkau. Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku aku. Mari lebih lagi sambil angkat tanganmu, katakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.
Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Itu besar yang Kau nyatakan di dalam setiap aspek hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini sampai menjelang siang ini, kami akan mendapatkan sesuatu pesan-Mu Tuhan. Kau sampaikan setiap kami, agar kami menerima kekuatan yang baru. Karena Engkau Allah yang besar, dan Engkau mau kami akan jadi pemenang Tuhan. Kami mau bangkit Tuhan. Dan kami percaya kemuliaan-Mu akan dinyatakan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Urapi setiap anak-anak-Mu. Urapi setiap yang mendengar siaran ini Tuhan. Kami percaya dimanapun dia berada Tuhan. Melihat live streaming ini Tuhan. Melihat siaran ini. Kami percaya mereka semua dijamah Tuhan. Ada urapan kuasa Roh Kudus menjamah setiap mereka. Terlebih urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, siang hari ini boleh menjadi berkat. Urapi lidah mulut hamba-Mu. Yang percaya Tuhan, kekuatan dari surga melingkupi pikiran, hati, roh, jiwa hamba-Mu. Untuk sampaikan setiap isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, saudaraku terkasih. Puji Tuhan. Kita masih dalam suasana Paskah hari-hari ini. Ya saudaraku terkasih, saya rindu berbicara buat setiap kita. Apapun yang kita alamin hari-hari ini, kita bersyukur dan kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat di dalam setiap aspek hidup kita. Saudaraku terkasih, yang saya mau sampaikan yaitu bangkit jadilah terang. Hari-hari ini walaupun kita berada di dalam rumah, kita di rumah saja, tapi tidak menjadikan kita boring, tidak menjadikan kita bosan, tapi justru itu membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Kita semakin intim dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak, mantu, cucu. Kita sering menyembah Tuhan. Saudara terkasih, Alkitab berkata di dalam firman-Nya, jelas Yesus sudah mati. Dan Yesus dikuburkan. Tapi bukan hanya mati. Yesus bangkit hari yang ketiga. Dan Yesus mengalami kemenangan. Dan hari-hari ini kita merayakan kemenangan, kebangkitan daripada Yesus. Yesus telah bangkit. Yesus telah menang. Sebab itu saudaraku terkasih, hari-hari ini engkau ada di rumah, mengalami sakit penyakit. Engkau harus bangkit. Nyatakan dalam hidupmu bahwa engkau menang. Saya akan sampaikan benar firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 di situ dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita mengatakan kita di dalam Dia, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau kita mengaku kita bahwa sebagai anak Tuhan, kita harus hidup seperti waktu Kristus hidup. Banyak hal yang kita mau belajar pagi sampai siang hari ini, saudaraku terkasih. Tuhan mau, dan pesan Tuhan itu begitu kuat buat setiap kita. Agar hari-hari ini kita semakin melekat dengan Tuhan. Agar hari-hari ini kita semakin intim dengan Tuhan.
Dan Tuhan mau saudara dan saya, saat ini saudara di rumah, saudara mengalami kemenangan. Saudara nggak terus terpuruk di dalam kesedihan, penyakit saudara, masalah ekonomi saudara. Tapi saudara harus bangkit menjadi pemenang. Demikian juga kita semua hamba-hamba Tuhan. Saudara terkasih. Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3 di situ jelas dikatakan ada pesan daripada Tuhan Yesus kepada 7 jemaat. Saudara terkasih, pesan yang disampaikan terus menerus, yaitu barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Artinya apa? Kalau kita mau jadi pemenang, kita harus yang pertama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan harus kita dengarkan setiap hari, setiap saat. Bukan cuma pagi hari. Orang Kristen, anak Tuhan nggak cukup hanya pagi hari kita baca Alkitab. Kita membaca Alkitab sehingga telinga kita bisa mendengar firman Tuhan. Tetapi kita bisa mendengar firman Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bisa terus mendengar Tuhan. Mendengar kebenarannya. Sambil naik motor, sambil setir mobil bisa mendengar firman Tuhan. Handphone yang saudara ada, download Alkitab audio. Dengar firman Tuhan dimanapun engkau berada. Dan engkau akan diisi dengan air hidup, saudaraku terkasih. Kita harus mempunyai telinga yang semakin peka dengan Tuhan. Kalau kita mau menjadi pemenang, kita harus mendengar suara Tuhan. Kita harus sering mendengar firman Tuhan. Ya mau katakan amin di rumah. Saudaraku terkasih. Kunci jadi pemenang yang pertama itu mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Kita harus banyak mendengar firman Tuhan. Agar hati kita semakin hari, semakin dikuatkan. Agar pikiran kita semakin diubahkan. Filipi 2 ayat 5 mengatakan, kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dengan apa? Dengan banyak mendengar firman Tuhan. Sebab itu perlu sekali, sangat penting. Kita harus banyak mendengar firman Tuhan. Saudara terkasih, hal yang kedua kunci untuk jadi pemenang, yaitu kita harus bertobat. Kita harus koreksi diri kita sendiri. Di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang 15, saudara bisa buka Alkitab saudara di rumah saudara. Saya bacakan, sebab beginilah firman Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara terkasih, Tuhan mau kita bertobat. Tuhan mau kita koreksi diri kita. Tuhan mau kita minta ampun agar kita jadi pemenang. Yang mau katakan amin. Mari saudara terkasih, saya rindu bukan cuma saya jadi pemenang. Tapi setiap saudara, rumah saudara, dimanapun saudara berada, saudara bisa jadi pemenang. Sebab itu kita harus bertobat. Kita harus mengkoreksi diri kita. Dimanapun kita berada, apakah kita punya kesalahan-kesalahan. Kita minta ampun sama Tuhan sungguh-sungguh. Dan percayalah saudara terkasih, kita akan jadi pemenang. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hadapi COVID-19 ini. Kita akan berjalan di dalam hadirat Tuhan. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Itu dinyatakan di dalam setiap aspek hidup kita. Saudara terkasih. Di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-13 dan 14. Tuhan mau untuk hal yang ketiga. Jika kita mau jadi pemenang. Saya bacakan saudara terkasih. 2 Tawarik pasal 7 ayat yang 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka.
Wow, janji Tuhan. Seperti yang hari-hari ini kita alamin. Indonesia saya percaya akan dilawat Tuhan. Akan dipulihkan Tuhan. Walaupun hari-hari ini mengalami COVID-19, penyakit sampar bukan cuma Indonesia yang mengalami, tapi seluruh dunia. Bahkan sampai 213 negara, hampir seluruh muka bumi dilanda oleh penyakit sampar COVID-19. Saudaraku terkasih, kalau kita mau keluar dari pemenang, firman Tuhan jelas katakan dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 dan 14, kita harus merendahkan diri kita. Kita harus berdoa, kita harus mencari wajah Tuhan, gak ada lain. Kuncinya cuma itu, kalau kita mau jadi pemenang. Kita harus berbalik dari jalan-jalan yang jahat, saudaraku terkasih. Mari kita merendahkan diri kita. Jangan sombong, jangan pikir saudara kuat. Jangan pikir saudara mampu. Jangan pikir saudara, aku gak akan kena sakit COVID-19. Saudaraku terkasih. Ayo kita merendahkan diri kita. Sehingga kita betul-betul saudaraku terkasih mau mengandalkan Tuhan. Merendahkan diri dengan apa? Kita mau sujud di altarnya. Kita sungguh-sungguh sujud di bawah kaki Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Mari kita mau datang di altar Tuhan. Kita mau merendahkan diri kita. Kita mau merendahkan hati kita. Jangan sombong, jangan merasa engkau kuat. Datang di bawah kaki Tuhan. Datang ke altarnya, sujud sungguh-sungguh. Berdoa, mencari wajah Tuhan. Setiap hari, setiap saat. Kita mau cari wajah Tuhan. Berdoa dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Maka Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Amin. Mari saudara terkasih, kita betul-betul merendahkan diri kita agar kita mengalami kemenangan. Yang keempat, agar kita menjadi pemenang saudara terkasih, yaitu kita harus menghardik COVID-19. Seperti yang Yesus lakukan. Karena dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, kalau kita mengatakan kita berada dalam Yesus, kita harus hidup seperti waktu Kristus hidup. Artinya kita harus mau lakukan apa yang Yesus lakukan. Kita lakukan sesuai dengan Alkitab firman Tuhan. Karena Alkitab firman Tuhan ini adalah Allah sendiri yang berbicara kepada kita semua. Sebab itu, ayo kita mau lakukan seperti yang Yesus lakukan di dalam Markus pasal 4 ayat 39. Yesus menghardip angin ribut. Dan hari-hari ini badai sedang melanda dunia ini. Bahkan Indonesia. Tapi kita percaya umat Tuhan dimanapun kau berada, di rumah-rumah. Ya, kita mau bersama-sama menghardik. Hai COVID-19, diam, tenanglah dalam nama Yesus. Dan janji Tuhan, saudaraku terkasih, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12. Janjinya buat setiap kita, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku,
Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan jauh lebih besar yang Yesus lakukan. Ayat 13, di sini justru kuncinya, saudaraku terkasih. Tadi setelah saya baca, saya baru mengerti, oh, janji Tuhan, ya dan amin. Janji Tuhan itu luar biasa. Ayat 13 di sini katakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mintalah, saudaraku terkasih, dimanapun kau berada mendengar siaran ini. Minta kepada Tuhan Yesus. Lakukan apa yang seperti Yesus lakukan. Hardik COVID-19. Saya berkali-kali mengalami banyak mujizat Tuhan di dalam hidup saya. Tahun 1986 saya mengalami gagal ginjal. Di mana saya memiliki iman, saya perkatakan firman. Ya, saya percaya Tuhan memberikan ginjal yang baru. Dan terbukti sampai hari ini saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan. Saudara terkasih, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. Tuhan sanggup memberikan kemenangan buat saudara. Saudara pasti jadi pemenang. Dimanapun saudara berada, kita harus melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kita menghardik COVID-19. Kita menghardik virus corona di dalam nama Yesus. Kita bisa menerima mujizat Tuhan dengan perkataan kita karena kita melakukan seperti yang Yesus lakukan. Seperti dalam Markus 16 ayat 15 dan 18. Kalau kita menyerukan nama Yesus, kita memberitakan Injil dimanapun kita berada, kita akan ngalamin banyak mujizat. Mujizat kesembuhan pasti terjadi dimanapun kita berada, menyertai kita. Tanda-tanda mujizat akan menyertai orang-orang percaya, saudara dan saya. Kalau mau percaya sungguh-sungguh, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan lakukan firman, lakukan kebenaran, lakukan seperti yang Yesus lakukan, maka engkau akan mengalami mujizat di dalam hidupmu. Engkau akan mengalami sebagai pemenang. Yang kelima, saudara terkasih, agar kita menjadi pemenang, kita harus melakukan seperti Raja Daud lakukan. Ya, waktu zaman Daud ada penyakit sampar itu terjadi di Israel dan 70.000 orang mati, saudara terkasih. Kuncinya hanya satu. Daud bertobat dan membangun mezbah. Membangun mezbah dengan cara membayar harga. Yang kelima ini sangat penting buat saudara dan saya. Hari-hari ini kita ada di rumah. Ini kesempatan terbaik agar saudara dan saya bisa membangun mezbah. Membangun mezbah doa, saudara terkasih, bersama istri, suami, anak, mantu, cucu. Aja bangun mezbah, saudara terkasih. Dan saudara akan dibuat menjadi pemenang. Bukan cuma saudara pribadi, pasangan hidup saudara, anak mantu saudara, bahkan cucu saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Oke terkasih. Mari mezbah doa, pujian dan penyembahan. Kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan siang dan malam. Dengan apa? Unity. Dengan kerendahan hati yang sungguh-sungguh. Kita harus bersatu melawan COVID-19 seperti anjuran pemerintah. Agar kita bersatu melawan virus COVID-19. Ayo hamba-hamba Tuhan, jangan saling menyerang. Tapi kita harus bergandengan tangan. Kita bersatu, berdoa untuk melawan virus COVID-19 seperti anjuran pemerintah. Hamba-hamba Tuhan kita percaya. Kalau kita bersatu, ada unity yang kuat. Ada kerendahan hati satu dengan yang lain. Kita akan mengalami kemenangan. Indonesia akan cepat, lebih cepat pulih. Saya percaya. Dan seyakin-yakinnya hari-hari ini kita mengalami kemajuan-kemajuan luar biasa. Kesembuhan sudah terjadi, saudara terkasih. Lebih banyak, saudara terkasih. Ayo
Kita bersatu lebih lagi. Yang keenam, agar kita jadi pemenang, kita harus banyak memuji-muji Tuhan. Seperti Paulus dan Silas di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan sampai 26 di situ dikatakan, waktu Paulus dan Silas di penjara, yang Paulus dan Silas hanya lakukan apa? Saudara terkasih, hanya memuji-muji Tuhan. Hanya menyembah Tuhan, saudara terkasih. Apa yang terjadi? Ada goncangan dahsyat. Segala pintu-pintu penjara, gembok-gembok dipatahkan. Dan pintu penjara terbuka semuanya. Saudara terkasih, banyak memuji Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Jangan ngomel dengan keadaanmu hari-hari ini. Saudara harus bersyukur. Seperti firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Ada satu kesaksian adik rohani kami waktu kami rombongan kami berangkat ke Israel tanggal 5 Maret kemarin. Puji Tuhan, Tuhan tidak izinkan untuk masuk Israel. Dan puji Tuhan kami kembali ke Kairo dan kami jalan-jalan di Dubai. Tapi waktu kembali, ya anggota rombongan kami ke Bali, ke Pulau Bali, ya mengalami demam dan kena COVID-19. Saudara terkasih, 3 hari pertama di rumah sakit, ya beliau alamin, sedihnya bukan main. Tapi kemudian beliau dibangkitkan dengan dorongan daripada kami, hamba-hamba Tuhan, saudara iman, berikan kekuatan buat beliau. Akhirnya beliau bangkit. Dan saudara terkasih lihat, beliau sekarang jadi pemenang yang luar biasa. Ternyata dia baru mengerti hari yang ketiga bahwa Tuhan utus dia masuk ke rumah sakit Sanglah di Bali. Saudara terkasih, ada maksud Tuhan yang indah. Agar dia jadi dutanya daripada kerajaan sorga. Dia jadi mata-matanya Tuhan, mengerti bahwa rumah sakit sedang membutuhkan APD yang luar biasa. Akhirnya dia jadi berkat dalam waktu 2 hari. Hari ini dan besoknya itu saudara terkasih. Ya, dia dapat telepon, hari yang ketiga itu hari keempat dapat telepon dari seorang pengusaha yang rekan bisnisnya, properti yang ada di Bali. Beliau tinggal di Surabaya, beliau telepon beliau. Akhirnya apa yang dibutuhkan dan dia saksikan kesaksian hidup yang dialami hari ini ada di rumah sakit. Rumah sakit Sanglah sedang membutuhkan APD. Terus aku terkasih, apa yang terjadi? Pengusaha ini langsung dengan hati yang tergerak, beliau menyumbangkan 500 APD untuk rumah sakit ada di Bali. Terus aku terkasih. Akhirnya adik rohani kami, dia nangis sama Tuhan. Dia bersyukur dia ada di rumah sakit Sanglah. Dia bersyukur dia kena COVID-19. Dan dia gak mengeluh lagi. Saudaraku terkasih. Karena dia jadi berkat, jadi dampak. Lebih dari itu besoknya saudaraku terkasih dari suaminya. Dapat telepon karena ada kesaksian istrinya. Ya teman sekolahnya ada di Tangerang. Telepon ke suaminya. Tergerak menyumbang lagi 500 APD sehingga bisa terkirim untuk rumah sakit di Lombok juga. Wow, dahsyat. Saudara terkasih, hidup setiap kita ada rencana Tuhan yang indah. Sebab itu, jangan bersungut-sungut. Bersyukurlah. Naikkan pujian ini di dalam hidup. Saat engkau mengalami kesulitan, saat engkau mengalami yang gak enak, jangan bersungut-sungut. Bersyukurlah. Bersyukur, Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah kau Yesus, Yesus. Kalau engkau mengerti dan kalau banyak bersyukur, engkau akan mengalami kemenangan. Engkau akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Walaupun hari ini beliau masih belum keluar.
dari Rumah Sakit Sanglah. Tapi tadi siang beliau sudah saksi ya di WA. Puji Tuhan Pak Pendeta, hari ini hasil swab saya 2 hari lalu, saya dinyatakan negatif. Dan hari ini dinyatakan swab lagi, dan 2 hari kemudian nanti ada hasil. Kalau beliau negatif, beliau bisa keluar dan berkumpul kembali lagi dengan keluarga. Saudara terkasih, mari kita banyak bersyukur. Kita akan jadi berkat, jadi dampak, dan mujizat pasti terjadi. Jangan bersungut-sungut dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita harus bersuka cita. Seperti firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 1, di situ katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pada saat engkau mengalami kesulitan, kesusahan, kesedihan yang mendalam, katakan pada jiwamu, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku terkasih. Dan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 katakan, bersukacitalah senantiasa. Hati yang gembira adalah obat. Kalau kita mengucap syukur dan selalu bergembira, itu akan menaikkan imun kita. Dan itu kita akan jadi pemenang. Kita akan mengalahkan virus COVID-19. Dan kita percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam hidup kita. Yang ketujuh, saudara terkasih. Saya rindu ini semua saya sampaikan pada saudara dimanapun saudara berada. Agar saudara betul-betul mengalami kemenangan. Saudara terkasih, gak cuma bisa 3-4 poin saja. Tapi sampai 9 poin saya harus sampaikan. Agar saudara betul-betul menjadi pemenang. Saudara terkasih. Kunci yang ketujuh, kita harus menabur. Saudara terkasih. Seperti Ishak waktu masa kelaparan. Pada tahun itu juga yang Ishak lakukan. Jadi pada saat kesulitan, pada saat resesi ekonomi hari-hari ini, ya di bangsa kita yang diberkati, kita juga mau menabur. Seperti yang Ishak alamin. Dia menabur, saudaraku terkasih. Pada saat masa kelaparan, di mana dia ada di Gerar waktu itu, saudaraku terkasih. Dan tahun itu juga Tuhan membuat apa Ishak? Ishak semakin kaya, dan sangat kaya. Saudara terkasih, saudara mau diberkati Tuhan, saudara mau jadi pemenang, mari untuk poin yang ketujuh ini kita mau menabur. Saudara terkasih, kita mau lebih lagi, ya. Kita mau jadi pemenang. Di dalam Yesaya pasal 20, pasal 26 ayat yang ke-20 untuk poin yang 8. Sini Tuhan mau agar kita semuanya juga ngalamin menjadi pemenang-pemenang, saudara terkasih. Ya. Yesaya pasal 26 ayat yang ke-20. Bacakan saudara terkasih. Mari bangsaku masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya. Sampai amarah itu berlalu. Tuhan mau kita masuk, diam, berada di rumah kita masing-masing. Bahkan di dalam kamar kita. Agar kita ngalamin hadirat Tuhan. Agar kita mengalami kemenangan. Di rumah saja bukan kekalahan. Seperti anjuran pemerintah, kita ikutin, kita mau taat pada pemerintah. Ya, di rumah saja bukan merupakan kekalahan, tetapi justru merupakan kunci daripada kemenangan kita, saudara terkasih. Bahkan Amsal 22 ayat 3, Amsal pasal 22 ayat 3 mengatakan, orang bijak itu melekat pada, orang bijak itu melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Kita sudah tahu, ya, sekeliling kita, Indonesia sedang mengalami malapetaka, ya, namanya wabah, bencana nasional sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi, sudah terkasih. Ya, jangan kita menantang, jangan kita mencobai Tuhan, kita harus taat pada anjuran pemerintah. Kita mau bersembunyi, taat berada di dalam rumah. Dan kita menjadi bijak, berhikmat, sesuai anjuran pemerintah. Sesuai firman Tuhan juga, saudara terkasih. Mari kita mau bijak, sesuai firman Tuhan. Kita mau tinggal di dalam rumah. Dan kita duduk diam
di bawah kaki Tuhan. Poin yang terakhir, ini menjadi poin pamungkas di dalam hidup kita. Kita perkatakan Mazmur 91. Kita aman di dalam lindungan Tuhan. Sehingga kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Dan kita akan mengalami kemenangan. Kita akan jadi umat pemenang, saudara terkasih. Mari saudara terkasih. Terus perkatakan Mazmur 91. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 91. Pasal terakhir kita akan baca. Di mana saudara berada, di rumah. Saudara baca pasal ini setiap hari. Dan kita perkatakan firman Tuhan ini setiap hari di dalam hidup kita. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan akan buat kita jadi pemenang. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Aku terkasih, puji Tuhan. Tuhan akan melindungi dan Tuhan akan menyertai setiap kita. Tuhan akan jadikan kita pemenang. Sebab itu aku terkasih, bangkitlah. Jadilah pemenang. Dan saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan itu terjadi dalam hidup saudara. Pasangan hidup saudara, keluarga saudara. Siang hari ini, jika saudara mendengar firman ini, saudara mau mengalami kemenangan, angkat tanganmu, pejamkan matamu. Saya berdoa buat saudara. Terima kasih Bapa. Saya mengucap syukur buat siang hari ini. Firman-Mu sudah disampaikan. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara buat setiap kami. Kau berbicara buat setiap umat-Mu. Kau berbicara buat setiap anak-anak-Mu yang mendengar siaran ini. Kami percaya Tuhan, sampai pelosok ujung bumi pun, Tuhan, firman-Mu ditaburkan, firman-Mu digaungkan, firman-Mu disampaikan, sehingga kedatangan-Mu akan segera datang ya Bapa, yang kedua kali. Tuhan, di mana anak-anak-Mu berada, mungkin mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan, tolong mereka satu persatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Dan kami mau berkatakan siang hari ini, hai virus COVID, dalam nama Yesus diam, tenanglah. Pergi dari Indonesia. Pergi dari keluarga ini. Pergi dari muka bumi ini. Dan kami percaya Indonesia akan lawan Tuhan. Indonesia akan cepat mengalami pemulihan daripada virus COVID ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap kami, umat-Mu.
Engkau memberikan perlindungan yang penuh, yang sempurna. Dan Engkau akan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap kami. Terpuji namamu ya Bapa. Kami mengucap syukur buat siang hari ini atas firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman-Nya iya dan amin. Dan kita percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan pengumuman untuk sepekan ini. Bapak Ibu Saudara, untuk ibadah raya sementara kita masih lewat live streaming setiap jam 10 pagi setiap hari Minggu dari YouTube channel, Instagram, dan Facebook yang sudah tertera. Bapak Ibu Saudara, kami juga membuka hotline dengan nomor 08178783999 atau bisa langsung direct message ke Instagram GBI Miracle Service Tang City. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan pelayanan atau bahkan rindu melayani, dan hari-hari ini gereja juga membuka bagi Bapak Ibu Saudara yang terdampak secara ekonomi karena musibah COVID-19. Jika Bapak Ibu Saudara hari-hari ini terdampak dan mengalami kesulitan untuk kebutuhan makan sehari-hari, kami membuka bagi Bapak Ibu Saudara boleh menghubungi lewat direct message GBI Miracle Service Tang City. Kami akan mengusahakan agar Anda tetap bisa mendapat kebutuhan pangan yang bisa dikonsumsi untuk sehari-hari. Kami akan dukung. Dan kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa pelayanan apapun, sekali lagi jangan ragu untuk menghubungi kami. Dan mari kita tetap berdoa untuk bangsa kita, untuk pemerintah kita, untuk semua keluarga kita, juga untuk gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Mari kita tetap bersatu, karena lewat kesatuan hati kita merendahkan diri, maka lawatan Tuhan akan tercurah bagi bangsa kita. Bapak Ibu Saudara yang rindu tetap menabur persembahan atau membawa persembahan kepada Tuhan, rekening persembahan akan tercantum di layar Anda. Anda bisa transfer atas nama GB Miracle Service Tang City. Ada rekening BRI dan ada rekening BCA. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur, silakan menabur melalui transfer ke rekening tersebut. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa dan nanti akan kita tutup dengan doa berkat. Bapak, kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami percaya kami sudah terima lawatan Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Roh-Mu lebih tak terbatas. Roh-Mu berkuasa Tuhan. Pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, setiap kami yang sedang membutuhkan pertolongan, kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Setiap kami yang hari-hari ini Tuhan membutuhkan penghiburan Tuhan, kami percaya penghiburan-Mu tidak pernah terlambat. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami dan berdoa untuk Indonesia Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan berikan kecakapan, Tuhan berikan roh hikmat kepada pemerintah kami ya Tuhan. Dalam masa-masa ini ya Tuhan, biar semua boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang mengalami kesulitan di luar sana. Kami berdoa biar kasih-Mu juga melamat mereka, menolong setiap mereka. Dan juga pakai setiap kami gereja Tuhan untuk jadi saluran berkat bagi mereka Tuhan. Tuhan, dan sebelum kami selesai ibadah, kami buka hati kami angkat tangan kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Mari saudara terkasih, dimanapun kau berada, angkat dua tanganmu untuk terima berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih pada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh Kudus, bahkan kuasa darah Yesus menyertai kita sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sudah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Di nama Tuhan, ibadah telah selesai. Mari tetap bersuka cita walaupun di rumah. Lanjutkan terus memuji, menyembah Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, saling sharing, saling kesaksian, dan percaya lewat keadaan ini justru Tuhan membawa kita dari kemenangan menuju kemenangan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.